khawatir, cemas, bimbang, galau, ragu, takut, tidak boleh. Itu negatif, 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 tidak boleh. Harus tetap saya percaya Allah sedang memimpin dan membentuk, membina aku supaya lebih teguh. Bapak, Ibu, Saudara, kita ketemu lagi. Saya terus akan membuat video-video yang bermanfaat dalam upaya membangun iman kita, teman-teman, kepada Yesus. Pengertiannya begini, bila selama ini iman itu kurang memadai, iman dalam pengertian mempercayai Yesus tidak sepenuhnya. Saya pakai kata mempercayai saja supaya gampang, oke? Nah, Yesus itu putra Allah dan di dalam Yesus itu ada Allah itu sendiri. Nah, kemudian Yesus itu memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Itu sebab Yesus bisa mengampuni orang-orang berdosa. Nah, maka kita selalu temukan perkataan Yesus begini, pulanglah, dosamu telah diampuni. Itu berarti orang-orang yang berhadapan dengan Tuhan Yesus pada zamannya, ketika minta tolong apapun itu, umumnya penyakit di zaman itu, umumnya penyakit ya. Tidak ada permintaan kerja, nggak ada penyakit yang disembuhkan oleh Tuhan, bahkan kematian. Terus mengusir setan, karena setan itulah membuat manusia sakit. Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu juga kita bisa dapat dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang dilepas dari merupakan perkataan Yesus itu firman, ya. Apalagi yang dikatakannya juga bahwa percayalah kepadaku, bahwa yang mengatakan semua itu, perkataan-perkataanku itu adalah Bapakku yang ada di dalam aku. Wah, itu indah ya. Karena adanya Sang Ilahi pencipta langit dan bumi di dalam jiwanya, maka itulah yang berbicara. Nah, Yesus bukan manusia biasa seperti kita, tapi dia sangat percaya kepada Bapa yang mengutus dia. Nah, sudah bahwa Yesus berkuasa di surga dan di bumi, semua yang mengatakan perkataan-perkataannya yang keluar dari mulutnya adalah Bapa surgawi yang kita kenal ada di dalam dia. Itu sebab dia tidak pernah gagal, ya, di dalam melayani, terutama membantu mereka yang diserang berbagai-bagai penyakit, seperti itu. Ya, bahkan menolong Petrus ketika dikatakan, aku belum mendapat ikan semalaman. Maka Yesus berkata, balik ke tengah danau, di titik mana tadi malam kamu bekerja menjala, sekarang tetap di titik itu dan tebarkan jalamu di kanan perahu. Di kanan perahu berarti di kanan dia juga. Disaksikan oleh Alkitab, diceritakan di situ bahwa setelah dikatakan tebarkan jalamu di kanan perahu, lalu Petrus mendapat banyak sekali ikan. Berarti itu berkat, karena itu yang semalaman dicari tapi tidak dapat. Di sana bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika Yesus campur tangan, ya, jika Yesus turut serta dalam pekerjaan-pekerjaan saudara, dalam pikiran-pikiranmu, maka tidak ada yang gagal, pasti berhasil, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang saya gaungkan terus supaya bagaimana Bapak Ibu harus percaya, walaupun itu hanya tulisan di Alkitab, karena Alkitab itu menjadi landasan berpikir dalam hidup bertuhan, ya, orang-orang Kristen. Nggak ada pilihan lain, Bapak Ibu Saudara. Katolik yaitu, kita orang-orang Kristen juga itu sama aja, kan begitu. Nah, sekarang yang diperlukan sebetulnya kemampuan kita memahami jika apa-apa yang dikatakan oleh Bapa di dalam Kristus sama dengan apa yang dikatakan Yesus, kita mengerti apa yang dikehendakinya, maka hidup kita sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Saya amini ya, sepenuhnya. Jadi kita
tidak bisa hidup sendiri seenak-enaknya kita sendiri. Walau kita diberikan akal, pikiran, tetapi akal pikiran itu sendiri akan dikendalikan oleh Roh Kudus yang diam di dalam Anda semuanya. Begitu ya, Bapak Saudara. Jadi mari saya mengajak bersama kita membangun, membuang metode-metode pengertian-pengertian lama tentang Tuhan, supaya ke depan seusai menonton ini atau berapa kali ditonton ini baru Anda mengalami perubahan. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri tidak bersedia, kalau teman-teman tidak bersedia, tidak berupaya melakukan perubahan yang disyaratkan oleh Yesus, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nonsense. Kan begitu. Jadi, baik, mulai perlahan-lahan lagi ya, supaya saya tidak terlalu banyak menyampaikan hal-hal. Coba kembali lagi dirunut video-video yang lalu, belum terlalu banyak ya. Perhatikan baik-baik mana yang judulnya yang menarik buat Bapak Ibu Saudara. Klik dan buka dan dengarkan itu semuanya. Seperti itu, supaya tidak terjadi pengulangan terlalu besar dalam video ini. Saya hanya mengingatkan kembali supaya Bapak Ibu Saudara mulai lakukan pelatihan. Sebab dikatakan begini, jika ada sesuatu di dalam hati kita, hati ya, sesuatu itu buruk ya, buruk itu tidak menyukai orang, dendam kepada orang yang melukai hati kita, itu saja ya. Turut pula kita menyakiti dia artinya gini, kita mau membalas. Ada banyak dalam hidup seperti itu. Kalau kita teman-teman saya pernah tahu disakiti, tersakiti mungkin tidak sengaja, tapi bukan dibalas dengan mengasihi, tidak, malah dibalas dengan yang lebih parah dari itu ya. Misalnya diketahui entah dari mana bahwa ada suara gosip hoak tentang pribadimu, Anda tersinggung. Ada yang buru-buru berhadapan dengan si orang yang dimaksud, ada yang dibiarkan tapi mendendam. Ini tidak bagus. Jadi kelihatannya sepele ya. Karena berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan perasaan, berurusan dengan hati, berurusan di alam roh, bukan daging. Makanya dikatakan bahwa peperangan bagi orang-orang percaya adalah memerangi roh-roh jahat, iblis ya, dan roh-roh lainnya yang di seputar kehidupan kita. Mereka gentayangan kan gitu. Banyak sekali mereka siap menerkam mangsa-mangsanya yang mudah diterkam. Nah, jadi pertanyaan, siapakah yang mudah diterkam? Yang di dalamnya tidak ada kuasa roh Allah, yang di dalam pribadi orang ini kosong, tidak ada kuasa. Kan hanya Yesus yang berkuasa melindungi kita. Ketika saya percaya kepada Yesus, maka saya dilindungi, saya dipimpin, saya dipantau, sehingga setan itu sendiri tahu bahwa kita dikendalikan oleh Yesus. Nah, melihat komposisi teman-teman yang percaya ada Yesus, seperti yang dikatakannya begini, jika engkau tinggal di dalam aku, itu kata Tuhan Yesus kepada kita semua para penonton, jika engkau tinggal di dalam aku, siapapun ya. Lalu berikutnya, dan firmanku, perintahku, pengajaranku, semuanya itu tinggal di dalam kamu. Nah, firman itu kan ada nasihat, ada perintah, atau itu anjuran, atau itu ajakan, atau itu undangan. Firman itu ya, tinggal di dalam pribadi Bapak Ibu. Tentu beda. Sebelum video ini Bapak Ibu dengar dan tonton, mungkin kemarin-kemarin masih suka saja menyimpan dalam hati, yaitu tadi, rasa tidak suka, rasa benci, ingin membalas, ingin merusak, ingin dan menghakimi, menuding pribadi-pribadi lain. Bahkan mulut kita, mungkin saya minta maaf, mulut kita sangat-sangat suka sekali mengatakan kata-kata atau mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Ya, tidak senonoh, Bapak Ibu Saudara pasti tahu ya.
Masa misalnya ketika kita murka, yang di hadapan kita, yang menyakiti kita, jadi binatang semua mereka. Ada yang disebut jadi kucing, jadi anjing, jadi babi, kan pada tempatnya. Coba kita berpikir dengan waras dan cerdas, ya. Berpikir dengan normal dan tenang. Masa yang di hadapan kita jadi hewan? Itu kalau dengan sesama. Yang lebih celaka lagi, yang tidak bagus, ayahnya atau ibunya dalam sebuah rumah tangga, anaknya yang sulit diatur, tercela lagi. Anaknya itu masuk dari kelompok hewan, misalnya jadi babi, gitu, jadi anjing. Itu saya tidak tahu, menjadi sebuah budaya, kebiasaan. Jadi mengatakan bahwa orang yang dibenci oleh hatinya dikatakan menjadi kayak seekor babi, seperti anjing. Wah, itu kan berbahaya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita, Tuhan mengajarkan kasihilah anak-anakmu. Dan kalian anak-anak yang masih punya orang tua, kasihilah ayah ibumu. Nah, kalau kasih ini tidak ada warnanya dalam keluargamu, saya mau bilang baik-baik, berkat itu tidak mampir. Bapak Ibu Saudara, hai orang muda, halo orang muda, ya, kasihi emakmu. Kau panggil ibu, kau panggil emak, kau panggil mam, kau panggil mami, terserah. Dari rahimnya dia, Anda keluar. Ya, renungkan baik-baik, jangan barbar. Kita karena emosi, tidak tahu apa kan, karena memang hidup itu ada emosi, ya. Emosi sukacita itu emosi, itu emosi kemarahan juga emosi, tapi buruk. Yang kita mau lakukan, yang kita mau simpan di dalam jiwa kita, emosi-emosi positif, ya, yang positif. Jadi energi positif dari kita tahan dan kita lepas, ya. Jangan energi yang buruk. Ya, kalau kalau misalnya begini, di dalam pikiranmu ada sesuatu yang buruk, saya mau bilang pelan-pelan. Kita bicara roh, betul, ya. Tetapi manusia itu kan adalah energi. Alam semesta adalah energi seutuhnya. Dan itu tidak bisa dihapus, ya. Memang alam ini energi. Tanpa energi tidak terjadi apa-apa. Kan gitulah. Lalu energi akan bergerak dalam bentuk frekuensi, dan frekuensi itu sendiri akan bervibra, akan bergetar, turut menggetarkan di sekitarnya. Seperti itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baru mendengar kata-kata ini, apalagi benda-benda kata-kata yang disampaikan Pak Binsar, kok tambah rumit? Enggak sih, enggak rumit. Makanya saya tidak mengembangkan terlalu jauh, tapi dengar baik. Badan, pikiran, hati, apapun di dalam, yang ada di dalam kita, itu energi, ya. Cuman kalau buruk dia keluar, itu mempresentasikan energi negatif. Itu sebab di dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar, berpikir positif dong. Nah, diajaknya, kamu jangan suka berpikir negatif. Nah, ini dia, berpikir dengan energi negatif, berpikir dengan nilai-nilai yang buruk, ya. Memaki, tadi yang saya bilang, ada jadi anjing, ada jadi babi, ada jadi kuda, itu buruk. Akhirnya perhatikan, orang yang menerima kata-kata itu, ke sana ditujukan, dia akan mengalami getaran negatif, bervibra, bergetar bersama-sama kata-kata buruk. Word gitu. Pribadinya terpengaruh, menjadi buruk. Nah, itu sebab bisa menjadi bertikai, menjadi adu bentur fisik, berkelahi, gelut, pukul-pukulan, sampai ada yang bisa sampai kepada kematian. Nah, ini kan yang tidak dijaga, ya. Jadi, oleh karena itu, Yesus berpesan, kasihi musuhmu. Nah, terutama maafkan dan ampuni. Inilah kekristenan, ya. Saya bangga, saya disebut seorang Kristen, karena saya tahu Tuhan kita maha pemaaf. Saking maafkan kita, orang-orang yang diciptakannya beranak pinak begini banyak, dibuka gerbang maaf lewat apa? Dibuka gerbang pengampunan dosa. Mana gerbangnya? Bukit Golgata. Di tiang gantungan di kayu salib, Yesus dipertontonkan kepada dunia oleh Tuhan kita. Kesakitannya adalah kesakitanmu, itu diambil. Kematiannya adalah kematianmu kepada Tuhan. Jadi begini, saya akan kembali sedikit ke depan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan pada awalnya, pesan terbesar adalah, jangan engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk.
Perhatikan, ada satu pohon, ini sebuah diumpamakan. Lalu saat engkau memakan buahnya, saat itu engkau mengalami kematian. Tuh, berarti ada yang menyergap begini nih. Pak, dimakan kok sama Hawa istrinya Adam. Kok mereka sampai sekarang kita keturunannya nggak mati-mati? Bukan itu. Kematian yang dimaksudkan ilahi pencipta manusia dari debu tanah yang namanya Adam, kematian hubungan dengan penciptanya. Putus ketika terjadi pelanggaran besar-besaran pada awalnya itu. Siapa pendukungnya? Siapa yang mengendorse kerusakan ini? Iblis. Iblis suka. Sampai hari ini, iblis suka ya merusak tatanan kehidupan saudara. Oleh karena itu, dilakukan iman kita itu harus teguh dan kokoh. Kuat, tidak berguncang. Murid-murid Yesus yang 12 juga belajar. Ya, terkadang juga yang paling sering saya baca itu juga Petrus mendapat teguran. Ya kan? Kalau apa yang dikatakan Yesus disergah oleh muridnya yang namanya Rasul Petrus, Yesus juga mengatakan, "Hai, enyah dari hadapanku, engkau iblis menjadi batu sandungan bagiku." Dia disampaikan kalimat ini kepada Petrus, tapi Yesus tidak menyatakan bahwa muridnya Petrus itu adalah iblis, bukan itu. Iblislah yang mengatur pikirannya sehingga tidak selaras, ya, tidak sama dengan kehendak atau pemberitahuan Yesus bahwa Yesus bakal disalib. Nggak terima, padahal itu rancangan ilahi. Dia saja terima, ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, mari pelan-pelan ya. Satu, tugas Bapak Ibu Saudara supaya mulai berlatih ya, biasakan membaca Alkitab. Dan mendingan apa yang dikatakan oleh Yesus yang diajar kepada murid-muridnya dan ke orang lain ketika Yesus menyampaikan itu berkhotbah di bukit, ikutin. Atau firman-firman yang tertera di Alkitab kita itu baca baik-baik di Perjanjian Baru ya. Kalau mau ketemu nasihat-nasihat Yesus Perjanjian Baru, bacalah itu. Dan ketika Anda Bapak Ibu Saudara hendak masuk ke dalam pembacaan Alkitab, kita tahu kita mau mendengarkan suara Tuhan lewat itu ya, lewat Alkitab. Nah, masuk di tempat yang hening, yang kalau boleh jangan terganggu oleh apapun karena Anda harus fokus. Nah, baru minta pertolongan. Tuhan, utus rohmu, pimpin aku, hendak membaca firman-Mu lewat kitab ini, dan aku percaya. Amin. Supaya Roh Kudus memimpin. Kita mengundang, kan, pimpinlah aku untuk mendengarkan firman-Mu dan beritahukan, ajar aku mengerti apa kehendak-Mu. Seperti itu, ya. Dan ya mungkin ada di antara Bapak Ibu sudah melakukan itu. Tapi yang saya tahu masih lebih banyak yang tidak melakukan gitu loh, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi pada kesempatan ini saya terus akan mengarahkan, bukan paksaan. Hidup adalah pilihan-pilihan kita. Kita mau jadi orang yang berguna bagi Tuhan atau kita mau jadi sampah di mata Tuhan. Kita yang memilih. Kita mau menjadi perusak dari keluarga kita sendiri, abal-abal, atau kita menjadi tiang dan soko guru keluarga dan kita menjadi contoh buat saudara-saudara kita kalau kita bersaudara 4-5 orang, atau serempak semuanya menjadi orang-orang soleh dan orang-orang baik. Amin. Itu bukan menjadi perusak. Tapi memang sudah dinyatakan bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, oleh orang-orang jahat. Tidak berarti dunia miliknya iblis, bukan. Dikuasai, ya kan? Mereka gentayangan di mana-mana, ya, mencari mangsanya. Ya, itu kembali lagi tadi. Jika kita di dalam Kristus dan nasihat, perintah, ajaran yang disebut firman daripada Yesus itu tinggal di dalam pribadimu, yang menjadikan landasan Anda berpikir, ya, landasan Anda bertindak firman itu. Manakala ada sesuatu terlarang oleh firman, terlarang oleh Tuhan melalui firman-Nya, stop, jangan lakukan itu. Artinya begitu, supaya setiap tindakan kita, mau apapun yang kita pikirkan, mau apapun yang kita rencanakan,
libatkan roh Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan memimpin dan Yesus akan memberikan jawaban dari semua rancanganmu. Maka dikatakan, rancanganku lebih tinggi, rancanganku yang lebih benar daripada rancanganmu. Serahkan rancangan saudara kepada Kristus, supaya tidak salah, supaya Tuhan yang akan menyaring, memfilter mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kebiasaannya kasus-kasus yang dialami teman-teman karena tidak terlalu sensitif dengan keberadaan Tuhan yang memimpin kita. Tidak sensitif pengetahuan itu. Ujung-ujungnya tidak perlu berdoa meminta hadirnya Tuhan dalam rancangan usahamu misalnya, atau rancangan perjalananmu, mungkin lagi holiday ke luar negeri atau kemana, dan rancangan untuk melakukan pesta ya dalam perayaan pernikahan anak-anakmu, dan apapun itu. Tuhan tidak kita libatkan, keliru besar. Kita loh miliknya Tuhan, masa kita jalan seenak-enaknya? Tidak baik. Tidak baik. Libatkan Tuhan. Supaya Tuhan juga berbangga seperti yang dikatakan kepada iblis. Dia bangga kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang di hadapan Allah itu baik perangainya, soleh ya, sangat setia, itu akan dibela. Ayub salah satu contoh yang dikatakan di Alkitab. Ketika bertegur sapa, iblis itu dicari rupanya. Dari mana saja kamu? Kan disapa itu iblis itu. Habis keliling-keliling melihat ciptaanmu, diakui karena dia bukan pencipta. Adakah kamu ketemu dengan hambaku Ayub? Oh, kenapa kau tanya itu? Nah, kan begitu, dialog-dialog iringannya. Dia loh seorang hamba yang saleh. Wow, Ayub mendapat predikat hamba yang saleh. Sedangkan Abraham predikatnya adalah sahabat Allah. Ya, di Alkitab begitu ya, bukan kata saya. Jadi mendengarkan bahwa Ayub adalah saleh, setia, taat, cinta, kasih, menyayangi Tuhan, bergetar iblis. Lalu muncul keinginannya untuk merusak seorang yang namanya Ayub. Minta izin. Boleh aku hampiri? Kata hampiri itu mendatangi. Gak mungkin iblis datang kepada seseorang duduk-duduk tuh lihat-lihat, gak mungkin. Dirusak udah pasti. Jadi memang rencananya minta izin kepada Allah itu mau merusak Ayub. Allah berpesan, boleh. Wow. Silakan, tapi satu hal, jangan ganggu dia jiwanya. Itu milikku. Nah, saudara lihat itu? Jadi bila terjadi sesuatu ya kepada kita, jangan katakan itu Tuhan sedang menguji saudara. Enggak. Sedang mencobai, enggak. Yang mencobai itu roh jahat, setankah, iblis juga? Ya. Tapi seizin Tuhan. Kenapa? Tuhan itu sebagai pembela saudara saya hendak memperlihatkan kekuasaannya, kasihnya kepada kita. Kita dibentengi, Ayub dibentengi. Dalam kisah akhirnya, capek iblis ini. Nggak berubah, Ayub tetap setia. Walaupun isinya mungkin merengek. Ya kan? Oh, kau kok begitu, tidak begini, bertindak. Bukan, inilah kehendak Allah. Wow, dahsyat ya. Saya juga percaya tidak gampang untuk memiliki iman setangguh itu. Ini kehendak Bapa, kehendak Allah. Tentu saja ketika Ayub bersuara, Allah yang maha mendengar, namanya mendengar, didengar. Kekuatan daripada imannya. Nah, yang iblisnya capek lapor, Tuhan, saya capek, kira-kira gitu, udah kembalikan dari Ayub. Tapi udah rusak sampai dia sakit-sakitan. Tapi kan yang dilarang jangan matikan ya. Jangan ambil jiwanya jadi mati. Ya nggak boleh. Yang lainnya boleh diizinkan. Lihat. Jadi pencoba-pencoba itu iblis. Nggak ada. Bapak mencobai, enggak. Diizinkan dicobai berarti tetap dalam kendali Bapa surgawi. Kendali Allah pimpinan hidup kita. Maka dikembalikan dan dipulihkan. Akhirnya dia direstorasi lagi, Ayub menjadi orang-orang yang diberkati, bertahan. Saudara, tidak gampang saya tahu, tapi berlatihlah, kan gitu. Sebab di balik semua peristiwa-peristiwa itu juga firman Tuhan berkata, kita tidak akan diberikan
ya kan? Penderitaan yang menghimpit hidup kita ini lebih dari kemampuan kita untuk menanggung semuanya itu. Tidak akan mungkin. Bukan begitu Tuhan. Jadi sebatas masih bisa kita tanggung, sebatas beban itu masih bisa kita pikul, Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Dia mau melihat iman. Sebab dikatakan oleh Yesus juga, Yesus melihat iman. Dan Yesus mengetahui isi hatimu. Nah, kalau isi hati manusia itu berpaling, jempalitan, gak jelas, mulai tidak percaya, gelisah, tidak boleh. Khawatir, cemas, bimbang, galau, ragu, takut, tidak boleh. Itu negatif, 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 tidak boleh. Harus tetap, saya percaya Allah sedang memimpin dan membentuk, membina aku supaya lebih teguh. Harusnya itu yang dikeluarkan, maka kita sedang menghormati dan mengasihi Bapa Surgawi. Dengan demikian, semua pencoba akan mundur. Tidak usah puntang-panting kita usir setan-setan, dia akan mundur, karena kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur, Engkau pelindungku ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Jadi, semua bentuk-bentuk negatif yang akan masuk, Anda sudah tolak. Ada pernyataan positif, tadi ada energi positif, Anda lepaskan dari mulut dengan kata-kata, aku percaya Engkau pelindungku ya Bapa di dalam Yesus. Itu positif. Maka yang negatif-negatif sebesar apapun itu, dia akan mundur, bahkan tidak bisa masuk, Bapak Ibu Saudara. Paham ya? Nah itu dia. Saya sudah bicara banyak, dan sebaiknya mulailah Bapak Ibu mengambil bagian-bagian dari ini, melatih. Ya, contoh-contoh sederhananya, biasakan bangun pagi. Jangan manjakan tubuhmu terus terlena tidur, ya. Apalagi yang ngantor nanti ketika mau pergi ke kantor, jadinya apa? Terburu-buru. Ya, coba bangun kira-kira jam 3, mulai lipat tangan, Tuhan, aku bersyukur Engkau membangunkan aku. Hormat, merendahkan diri, terus memuji Dia, kan gitu ya. Ketergantungan kepada Yesus kita ungkapkan dari hati kita dengan tulus dan jujur, kan gitu ya. Dengan penuh sukacita. Jangan merengut. Masa berdoa merengut? Jadi yang dikatakan tetaplah bersukacita, termasuklah ketika saat berdoa kita bersukacita. Jangan berdoa kayak begini, Tuhan gimana sih? Saya kok begini terus, teman-teman itu loh nggak sering ke gereja, dia kaya, gimana caranya? Saya loh tiap minggu ke gereja Tuhan sampai umurku menua begini, kok nggak sekaya mereka? Nah, saudara sedang memperbanding-bandingkan, itu adalah hak veto kuasanya Allah. Oleh karena itu, anjuran saya, yuk buru-buru kita ambil hati surgawi, kita ambil perhatian kerajaan Allah supaya datang kepadamu, sehingga Anda menjadi pilihan, sebab Yesus berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Ya, jadi Tuhanlah yang memilih kita. Buktinya kita lahir. Ini pilihan. Besok ada lagi ya, yang lahir lagi itu pilihan. Ya, kemudian ditebar di atas bumi ini melalui proses kelahiran tentu, dan kemudian dilihat mereka tuh hidup begitu banyak sekali di atas bumi. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu tadi karena kita diberikan hak memilih. Jika kamu tinggal di dalam, sebuah pilihan. Kan katanya tadi, jika kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam engkau, wow, endingnya yang bagus. Mintalah apa saja kepadaku di dalam namaku, maka engkau akan menerimanya. Bapak Saudara, ya, ajaran seperti ini kurang baikkah? Kan gitu. Buat saya udah amat sangat baik, orang tua kita tidak pernah ngomong sedahsyat itu. Kan? Ya karena keterbatasan. Kita tidak diberikan kebebasan minta apapun. Misalnya begini, dia sudah SMA, ya, entah itu putra, entah putri. Di alam modern sekarang ini yang serba ada dalam kehidupan, kalau ada orang tuanya mengatakan, Mir atau Yanti, mintalah sesukamu, apapun yang kau mau, ya, minta kepadaku, akan kuberikan kepadamu. Bubar. Karena masih anak-anak, baru tamat SMP mau masuk SMA, terus dia pikir, anak teman-teman saya pakai sepeda motor, pakai Beat, pakai Honda, pakai Suzuki, pakai apa. Lalu turut serta dia mengajukan hal ini kepada orang tuanya yang memiliki keterbatasan, tidak bisa serta-merta membeli itu.
Sedangkan teman-teman di sekolah itu orang tuanya berbeda. Saya minta maaf untuk yang paparan ini ya. Lalu anak-anak ini yang kurang dapat perlindungan dalam firman Tuhan, tidak pernah dipetakan tentang betapa Tuhan itu baik memberkati kita. Orang tuanya pun mungkin ya harusnya bisa menjaga semua supaya tidak terpicu menjadi polemik dan menjadi sesuatu yang tidak bagus dari keluarga itu. Kalau Tuhan tidak terbatas, maka dikatakan, mintalah apa saja kepadaku dalam namaku. Apa saja boleh diminta. Nah kemudian nanti Tuhan yang akan menyaring. Cocok untuk kamu? Bisakah kamu merawat? Bisakah kamu manage semua ini? Memanajemennya? Bisa? Memeliharanya? Kan gitu. Kalau tidak bisa, tidak dipenuhi. Gitu loh. Jadi jangan biarkan kata-kata kita keluar negatif. Tuhan gimana sih? Saya kan udah sering ke gereja. Oh, Anda sedang bersungut-sungut nih. Tidak, tidak membuat baik hubunganmu dengan Tuhan, malah bertambah buruk, sobat. Hati-hati. Kalau mau bertambah baik, dihujani berkat-berkat, dilindungi, diproteksi, dikasih oleh Allah kepada kita, turun kasihnya luar biasa seperti kepada Yesus. Misalnya begini, Anda diantaranya yang namanya Yanti, saya pinjam nama itu, atau misalnya Paul, saya pinjam nama itu. Paul, engkau sangat berkenan bagiku. Widas. Kalimat itu kalau sampai saudara dengar, bangga luar biasa. Berarti Anda dipilih. Engkau berkenan bagiku. Itulah Yesus di Sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasihi. Atau engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kalau sampai ngenyok Paul dan atau tadi Surti, Yanti, Mawar, kepadamu aku berkenan. Paul, Robert, Tony. Wow, sikap surgawi yang sangat-sangat mahal, gak bisa dibayar dengan duit sebesar apapun. Engkaulah anakku yang kukasih. Kata-kata itu kan pernah disampaikan kepada Kristus. Kalau sampai sekarang nyasar ke Anda, weh, nggak usah potong bebek angsa, nggak usah. Lipat tanganmu bersyukur. Terima kasih Tuhan, kau telah pilih aku. That's it. Kan begitu. Makanya saya katakan juga di video yang lalu, ayo kita rebut perhatian daripada kerajaan Allah supaya mengarah kepada kita, supaya kita menjadi kekasih yang dipilihnya. Wow. Maka dikatakan juga, bukan kamu semua penonton ini dan saya yang memilih Tuhan. Nah, Tuhan hanya satu loh. Tuhan satu, gimana bisa pilih? Kalau kita ke toko cari sepatu, banyak sekali, ada 200 sepasang sepatu itu, kita bisa pilih karena banyak. Dan Tuhan satu, tidak seperti itu. Tuhan itu ada ratusan, nggak bisa dipilih. Sudah, Tuhan tetap itu. Nah kita mempersiapkan diri, bergegas, mendesain, membentuk diri kita, iman kita yang baik supaya kita menjadi pilihan. Jadilah pilihan Tuhan. Sebab hanya karena sudah terpilih, Anda akan selamat dalam segala hal. Dalam segala, Anda tidak akan sakit-sakitan karena Anda dipelihara. Anda tidak akan kekurangan, Anda akan berkelimpahan. Karena Yesus berkata, mintalah apa saja. Woi, berkelimpahan. Seperti itu ya. Jadi pesan saya di penghujung video yang pendek ini, latih supaya menjadi pilihan Tuhan. Latih supaya surga memilih Anda. Latih supaya Allah berkenan atas hidupmu. Sampai ketemu pada video berikutnya. Saya Binsar undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, tolong di subscribe, like, dan share kepada sahabat yang lainnya. Sampai jumpa. Amin.